Jangan pernah meminjamkan telur pada tetangga. Saat memasak, tetangga datang untuk meminjam 4 telur. Anne memberikan telur pada Peter. Segera setelah itu, terdengar suara gaduh. Dia pergi untuk memeriksa. Peter sedang jongkok di depan pintu. Dan di depannya adalah telur yang pecah. Anne tidak marah. Setelah membersihkan noda, dia mengeluarkan 4 telur untuk Peter. Saat dia sedang memegang telur, Peter sengaja menjatuhkan ponsel Anne ke wastafel penuh air. Anne mencoba mengeringkan ponselnya, tapi ponselnya sudah rusak. Dia mulai sedikit marah. Setelah mengemasi telur, dia memberikannya pada Peter dan memintanya untuk pergi. Tak lama kemudian, anjing rumah mulai menggonggong. Anne pergi untuk memeriksa, melihat Peter yang datang membawa kakaknya. Anne ingin keduanya pergi, tapi Wen melihat sekeliling dan membicarakan hal lain. Dia mengambil stik golf suami Anne. Katanya ingin mencoba bermain di luar sebentar. Lalu dia pergi keluar. Tak lama kemudian, terdengar suara anjing. Ayah dan anak yang sedang memperbaiki kapal merasa ada yang tidak beres. Jadi mereka segera pulang. Anne keluar untuk memeriksa, dan melihat Wan yang memegang stik golf. Anne menemukan bahwa kedua pria itu tidak biasa. Setelah menyimpan stik golf, dia menunjukkan sikap kaku, dan meminta keduanya pergi. Saat mereka berpegangan, suami Anne datang. Setelah mengetahui semuanya, dia meminta keduanya untuk pergi. Tak disangka, kedua pria itu langsung mengubah wajahnya. Anda sebaiknya berhati-hati. Jika tidak, kupecahkan telurmu. Melihat itu, Wen langsung mengambil stik golf dan memukulnya sekuat tenaga. Melihat kaki ayahnya terluka, anak itu pergi untuk membalaskan dendam ayahnya, tapi langsung ditekan ke lantai. Suami meminta Anne untuk menelepon polisi. Kini dia tahu bahwa ponselnya sudah rusak. Anak itu menangis ketakutan. Kini Wen mengeluarkan bola golf dan melemparnya ke lantai. Bolanya ada di sana. Tebak apa yang baru saja kupukul? Pasangan itu langsung paham bahwa keduanya dibesarkan dalam sebuah kecelakaan. Anne pergi ke kebun untuk memeriksa. Wen berdiri di belakang mengingatkan jauh dan dekat. Anne dengan curiga membuka pintu mobil. Selanjutnya apa yang akan keluarga itu alami? Keluarga itu akan disiksa di sini. Dua pria aneh masuk ke rumah Anne, mematahkan kaki suami Anne, diikuti dengan menutupi mata. Seseorang memimpin Anne untuk mencari teman. Setelah Anne pulang, dua pria itu menangkap keluarganya. Dia masih rendah hati dan sopan. Tapi sedetik kemudian, mereka menghajar Anne dengan brutal. Lalu menginjak kaki suami yang terluka, dan menindas orang yang lemah. Setelah lelah memukul, dua pria aneh itu duduk di sofa. Suami bertanya, "Kenapa kalian melakukan ini pada keluargaku?" Keduanya mengatakan pengalaman tragis. Melihat keluarga itu mempercayai perkataannya, Wan menunjukkan senyum puas. Sebenarnya itu cerita buatan mereka. Keduanya berbohong untuk hiburan. Mereka ingin bermain dengan keluarga Anne. Memainkan permainan taruhan. Kalian tidak akan hidup sampai jam 9 pagi. Mendengar itu, keluarga itu jatuh dalam keadaan panik. Sepanjang malam, kedua pria itu sangat tertekan. Jadi mereka menggunakan tas untuk menutupi kepala anak itu. Mengancam Anne untuk melepas bajunya. Melihat penderitaan anaknya, Anne terpaksa berkompromi. Dia dengan sabar melepas pakaiannya. Menerima komentar menjijikan dari kedua pria aneh. Setelah ritual penghinaan berakhir, suami berusaha menghentikan Peter. Anak itu mengambil peluang untuk kabur. Dia keluar dan pergi ke rumah tetangga. Melihat Wan telah menyusul, dia bergegas meminta tolong. Tak disangka, baru masuk dia melihat tetangga yang meninggal secara tragis. Dia membawa senapan untuk bertahan. Wan perlahan mendekat, tarik pelatuknya. Pada akhirnya dia tertangkap. Kedua pria aneh itu punya mainan baru. Wan mengacungkan jari untuk memilih siapa yang akan ditembak duluan. Tapi sebelum itu, dia pergi mencari makan. Baru buka kulkas, suara tembakan terdengar. Peter tidak bisa bersabar, dan menembak mati anak itu. Wan mengeluh bahwa Peter bertindak terlalu cepat. Dia juga mengajaknya keluar untuk bersantai. Setelah keduanya pergi, suami istri itu menahan sakit dan mencoba melarikan diri. Tapi cedera kaki suami terlalu parah. Dia tidak bisa berjalan. Jadi keduanya memutuskan untuk berpisah. Suami mengeringkan ponsel untuk menelepon polisi. Dan Anne akan pergi mencari bantuan. Entah sudah berapa lama dia lari. Akhirnya dia melihat sebuah mobil. Dia mati-matian mengejarnya. Berteriak minta tolong. Sayangnya orang di dalam mobil adalah dua pria aneh. Saat melihat Anne, mereka langsung menangkapnya. Suami merasa putus asa.
Kedua pria aneh belum puas. Memulai permainan baru lagi. Mengikat mereka di sofa dengan mulut disumpal kain. Wan melepaskan ikatan Anne. Dan memaksa Anne untuk bermain game dengannya. Saat melihat Anne tidak mau bermain, Wan menyiksa suami untuk mengintimidasi. Mendengar jeritan suaminya, Anne berusaha menghentikannya. Tapi itu tidak mengurangi rasa sakit yang diderita suaminya. Dalam keputusasaan, dia setuju main game. Wan meminta melafalkan ayat. Berdoalah pada Tuhan untuk hidupmu. Anne mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Wan memujinya sangat bagus. Anne mengambil kesempatan untuk mengambil senapan. Lalu menembak mati Peter. Wan mengambil senapan dengan marah. Dan menembak perut Anne. Membuat Anne terjatuh dari kursi. Lalu mencari sesuatu. Berteriak di mana remote televisinya. Setelah menemukan remote televisi, dia menekan tombolnya. Waktu mulai kembali ke masa sebelum Anne belum mendapatkan senapan. Wan mengambil pistol sebelum Anne. Lalu tanpa ragu membunuh suami. Keesokan harinya, setelah menggiring Anne ke kapal, Peter mengikat kakinya. Saat keduanya sedang mendayung, Anne mengambil pisau, bersiap untuk memotong tali yang mengikatnya. Tapi sebelum dia memotong tali, Peter membawanya ke tempatnya. Setelah tiba di tengah danau, Wan mencium kening Anne, lalu mendorongnya jatuh ke danau. Anne tenggelam ke dalam air danau yang dingin. Tak lama kemudian, keduanya mendayung perahu, pergi ke sebuah rumah di tepi danau. Mengetuk pintunya. Saat tuan rumah membuka pintu, "Bisakah kamu meminjamkan 4 telur?" Dan permainan dimulai kembali. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.